Mengeluarkan budget iklan tuh tidak sedikit pastinya. Pasti harus mengeluarkan budget yang besar. Nah, dengan metode Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Andika Channel. Oke, pada video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana kita meningkatkan penjualan dengan budget yang minim, atau kita meminimalisir budget iklan gitu ya. Karena banyak banget pelaku usaha yang lupa atau lebih fokus kepada yang namanya iklan atau mencari pelanggan baru gitu ya. Tapi lupa dengan bagaimana yang namanya upselling atau cross selling. Padahal teman-teman tahu ya, mengeluarkan budget iklan tuh tidak sedikit pastinya. Pasti harus mengeluarkan budget yang besar. Nah, dengan metode upselling atau cross selling ini teman-teman bisa meminimalisir yang namanya budget iklan. Nah, upselling atau cross selling itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi upselling itu adalah, misalnya saya kasih contoh ilustrasi seperti ini. Misalnya sebuah toko cat ya. Toko cat ini ada kedatangan seorang pelanggan. Nah, dia ketika salesnya bertanya, "Bapak lagi cari apa nih?" Nah, "Oh, saya lagi cari cat." "Oh, yang warna apa, Pak?" "Warna hijau sama kuning," misalnya. Nah, ketika teman-teman ada pelanggan seperti itu, biasanya sales hanya, "Oh, ya udah cari cat yang warna hijau dan warna kuning," gitu ya. Tapi lupa untuk menawarkan lagi produknya gitu. Misalnya gini, yang namanya upselling itu begini ya. "Bapak di rumahnya udah ada kuas belum?" Oh, misalnya, "Oh udah." "Oh, kuasnya ada berapa, Pak?" "Kuasnya misalnya cuma ada satu," gitu ya. "Nah, Bapak nih kalau bisa beli dua, Pak, kuasnya, beli lagi satu lagi," gitu. Jadi Bapak bisa gantian sama kan ini catnya ada dua ya kan. Nah, yang kuning dipakai yang kuas yang Bapak punya, nah satu lagi Bapak buat yang biru gitu, yang hijau misalnya ya. Nah, nanti kenapa? Biar lebih cepat ngecatnya, Pak. Jadi Bapak bisa istirahat waktunya kan, daripada buang-buang nyuci cat terus segala, nyuci kuas dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan lebih buang-buang waktu, Pak, gitu. Nah, itu namanya upselling, teman-teman. Jadi sales kita itu harus melakukan yang namanya upselling sehingga meningkatkan penjualan gitu ya. Atau cross selling misalnya. Misalkan Bapak apa namanya, pajangannya udah dipindah-pindahin belum? Nah, Bapak nih udah ada paku belum di rumah gitu ya. Nah, itu kan cross selling, beda produk gitu ya. Terus kemudian tadi balik lagi ke upselling ya, dari apa namanya, kuasnya aja itu teman-teman bisa upselling lagi gitu. "Oh, Bapak rumah dindingnya tinggi nggak, Pak, rumahnya, Pak?" Misalnya, "Oh, tinggi," gitu ya. "Udah punya rolang belum?" Gitu ya. Misalnya belum nih. Nah, kita bisa tawarkan yang namanya roll chatnya gitu ya. Nanti kalau udah punya roll chatnya, udah beli roll chatnya gitu ya, bisa kita tawarkan lagi yang namanya tempat buat roll chatnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu namanya upselling. Jadi kita meningkatkan penjualan tanpa harus beriklan gitu. Jadi kita memanfaatkan customer yang sudah datang gitu ya. Atau misal kita cross selling, misal tadi jualan paku gitu ya, atau palunya mungkin belum punya gitu ya, atau yang lainnya gitu. Nah, ini namanya upselling dan cross selling. Nah, pertanyaannya, apakah loh ini sales saya yang kurang kreatif gitu ya? Nah, justru bukan salesnya yang kurang kreatif, tapi pelaku usahanya atau pengusahanya atau pemilik tokonya yang kurang kreatif. Karena sales itu ya hanya mengikuti perintah atau yang namanya SOP dalam perusahaan atau dalam toko tersebut gitu ya. Tapi kalau kita sebagai pengusahanya atau sebagai pelaku usahanya atau sebagai ownernya tidak melakukan yang namanya sistemasi ya, sistemasi apa namanya, sistemasi daripada sales itu, upsellnya itu ya, kita nggak akan salesnya itu ya nggak akan kreatif gitu ya, nggak akan punya inisiatif gitu, teman-teman. Jadi inisiatifnya dari kita. Jadi kalau salesnya nggak kreatif, berarti kitanya nggak kreatif gitu ya. Kalau salesnya nggak pinter, berarti kitanya nggak pinter gitu, ibaratnya seperti itu, teman-teman. Contoh begini, coba kita perhatikan kayak Indomaret gitu ya. Indomaret kan mereka sudah membuat SOP bahwa ketika ada pelanggan, ada customer, mereka ditawarkan yang namanya misalnya pulsa. Bapak pulsanya juga atau ini ada lagi diskon gitu ya. Kalau misalkan teman-teman perhatiin itu di Indomaret gitu ya, itu namanya upselling atau cross selling gitu, teman-teman ya, untuk meningkatkan penjualan gitu, sehingga oh, yang tadinya nggak mau beli pulsa jadi beli pulsa, yang tadinya nggak mau ngeliat diskonan jadi ngeliat diskonan, seperti itu, teman-teman. Nah, itu kan bukan inisiatif dari salesnya atau dari kasirnya gitu ya, tapi memang sudah di SOP kan ya, sudah disistemasi bagaimana meningkatkan
penjualan dengan cara upselling dan cross selling tersebut. Nah, langkah pertama adalah teman-teman harus tahu nih produk-produk apa harus diklasifikasiin ya produknya gitu. Misalnya seperti ini teman-teman. Kayak tadi yang balik lagi yang contoh chat tadi ya. Diklasifikasiin kalau misalkan dia beli chat ya. Jadi langkah pertamanya kita harus klasifikasi dulu nih. Kalau dia beli chat, berarti produk-produk apa yang turunannya gitu ya. Jadi misalnya kalau chat barengan sama kuasnya gitu ya, sama rollnya gitu ya, sama tempat rollnya gitu ya, sama misalnya apa lagi? Ya macam-macam gitu. Jadi diklasifikasiin kalau misalnya paku misalkan sama palunya gitu ya, sama baut misalnya. Jadi satu paket pendukung gitu ya. Jadi kalau cat didukung sama kuas gitu ya dan seterusnya gitu. Atau misalkan teman-teman jualannya misalnya kuliner misalnya. Nah, teman-teman bisa misalnya kuliner makanannya ya bisa kayak tukang nasi goreng itu kan tukang nasi goreng ada minumannya gitu ya terus atau misalkan ada kerupuknya gitu. Nah ini namanya meningkatkan penjualan dengan upselling gitu. Jadi itu harus disistemasi gitu. Kita sebagai pemilik usahanya harus membuat sistemasi daripada upselling dan atau cross selling tersebut. Jadi jangan mengandalkan nanti sales harus kreatif, harus inovatif, harus inisiatif gitu, jangan gitu. Jarang banget gitu ya dan bahkan mungkin gak ada gitu ya sales yang sekreatif itu gitu. Biasanya itu apa namanya ngikutin SOP aja gitu ya. Nah kita lah yang sebagai pelaku usaha, pemilik usaha yang harus melakukan sistemasi daripada cross selling atau upselling seperti contohnya Indomaret itu gitu ya teman-teman. Termasuk juga nanti di properti gitu ya. Misalkan dia beli rumah bisa kita tawarkan tanah kaflingnya, atau misalkan dia beli rumah gitu ya kita bisa tawarkan furniture-nya gitu dan lain-lain gitu teman-teman. Nah itu dia yang namanya upselling dan cross selling. Tidak memerlukan budget besar gitu ya, atau bahkan kita meminimalisir budget bahkan tanpa budget gitu ya, karena kita hanya membuat sistemasinya saja. Apalagi kalau usaha-usaha masih kecil UMKM gitu ya, itu lebih mudah lagi gitu ya untuk melakukan sistemasi. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share kalau misalnya bermanfaat, dan jangan lupa komen untuk materi apa atau sharing-sharing apa yang bisa kita share ya teman-teman ya. Kita bisa share, teman-teman bisa request materi apa ya, mungkin tentang marketing, tentang apa namanya operasional gitu dan seterusnya gitu ya. Silakan teman-teman komen di bawah ya untuk materi apa. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.